Hai, halo. Kembali lagi dengan saya Faisal Amri dan sekarang kita masuk pada chapter 24. Nah, di chapter ini kita membahas tentang passive voice, passive voice. Kalimat pasif ya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif ya selalu atau ada memang selalu digunakan, bahkan kita melakukannya dalam percakapan juga sehari-hari kita melakukan dalam kalimat pasif. Mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris juga ada kalimat pasif. Nah, sekarang di chapter ini kita memahami bagaimana membentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Kita lihat yuk. Saya akan menjelaskan kepada Anda dalam bentuk bahasa Indonesia ya, biar Anda mudah memahaminya nantinya. Lihat. Rina tulis cerita itu hari ini. Rina tulis cerita itu hari ini. Kalau saya mungkin mengatakannya, Rina nulis cerita itu hari ini. Masih dalam bentuk berita ya. Dan itu merupakan kalimat aktif. Maksudnya adalah subjeknya, pelakunya yang melakukan kegiatan itu. Dan kita menyatakannya. Kita menyatakannya dengan pelakunya. Rina tulis cerita itu hari ini. Seperti itu. Itu merupakan kalimat aktif. Nah, dalam bentuk kalimat pasif, objeknya, cerita itu ya menjadi subjek pada kalimat pasif. Maksudnya objeknya itu kita utarakan duluan. Lihat. Cerita itu ditulis oleh Rina hari ini. Ditulis oleh Rina. Jadi cerita itu berarti objeknya dulu yang kita utarakan, yang kita sampaikan, yang kita nyatakan. Nah, tentu kata kerja yang digunakan berawalan di atau ter atau dikan, terkan, itulah kalimat pasif. Nah, pada kalimat pasif subjeknya menjadi objek oleh Rina dan dibantu dengan kata sambung oleh. Oke. Nah, tapi dalam kita melakukan sehari-hari bahkan kalimat pasif itu juga tidak mementingkan siapa yang melakukannya. Yang dipentingkan dalam kalimat pasif adalah kegiatannya itu yang dinyatakan. Memfokuskan pada kegiatannya, pada kata kerjanya. Kita lihat. Yang ketiga. Cerita itu ditulis hari ini. Saya yakin Anda sering melakukannya. Mungkin tidak dengan kata kerja yang ini ditulis. Mungkin dengan kata kerja yang lain. Tapi saya sangat yakin Anda melakukannya. Tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Nah, di sini tentu Anda menekankan kegiatannya itu. Cerita itu ditulis hari ini. Seperti itu. Tanpa siapa yang melakukannya. Itulah kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Sama. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya ya. Dalam contoh-contoh yang ada di buku Anda. Pastikan kepada saya bahwa Anda paham terhadap hukum atau ketetapan-ketetapan terhadap apa yang kita telah pelajarin sebelumnya tentang dudas. Bicara tentang dudas, hukumnya tentu bicara tentang kata kerja bentuk pertama. Anda bisa lihat lagi dudas ya. Did, bentuk lampau dari dudas. Bicara tentang did berarti berbicara tentang kata kerja bentuk kedua. Nah, bicara tentang is, MR, jika menyatakan melakukan tindakan kegiatan, sedang melakukan tindakan kegiatan. Tentu kata kerja hukumnya adalah kata kerja bentuk ing atau verb ing atau present participle. Benar? Begitu juga untuk was were. Sedang dulu hukumnya kata kerja bentuk ing atau ketetapannya adalah kata kerja bentuk ing dan itu merupakan hukum. Have, has akan menjadi kata kerja bantu yang berarti kan telah jika bersama atau melekat dengan kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Itu hukumnya. Begitu juga had dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya. Nah, have been telah sedang. Ada kata kerjanya, hukumnya harus kata kerja bentuk ing, verb ing. Ya, begitu juga has been sama, had been juga sama. Telah sedang dulu waktu itu. Hukumnya verb ing. Nah, will and shall. Hukumnya will and shall, would and should yang merupakan modal auxiliary
Ya, bukan kata kerja bantu. Modal auxiliary hukumnya pasti menggunakan kata kerja bentuk pertama. Baik dia dalam bentuk present, will, shall, ataupun bentuk lampau, bentuk past, would, should. Pasti kata kerja yang kita gunakan jika kita menyatakan melakukan tindakan kegiatan, kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama. Itu merupakan ketetapannya ya dalam kalimat aktif. Ya. Oke, will be akan sedang. Would be akan sedang dulu. Should be seharusnya sedang. Jika ada kata kerjanya, kata kerja bentuk ing yang digunakan. Ya. Will have akan telah. Would have akan telah waktu itu. Should have seharusnya telah. Ingat, have akan berartikan telah jika bersama atau melekat pada kata kerja bentuk ketiga. Dan itu juga merupakan hukum atau ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Yang lupakan hukum, jangan pernah lupakan hukum. Oke, yang berikutnya will have been akan telah sedang. Oke, would have been akan telah sedang waktu itu. Bentuk lampau. Kalau will bentuk saat ini, bentuk hari ini. Should have been seharusnya telah sedang. Jika ada kata kerjanya, kata kerja bentuk ing yang digunakan. Nah, tapi pastikan Anda telah memahami setiap hukum-hukum atau ketetapan pada kalimat aktif tersebut. Sehingga Anda mudah dalam memahami kalimat pasif. Mudah dalam memahami perubahan ketika dirubah menjadi kalimat pasif. Itu dia. Oke? Nah. Oke, berikutnya pada kalimat pasif, ingat, ini juga merupakan hukum atau ketetapan dalam kalimat pasif. Ya, ketetapan dalam kalimat pasif yang tidak bisa diganggu-gugat pastinya ya. Oke, yang pertama sekali, pada kalimat pasif, kata kerja harus atau mutlak adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Jadi, seluruh kata kerja dalam bentuk kalimat apapun yang akan dirubah ke kalimat pasif, seluruh kata kerjanya pasti atau mutlak harus berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga atau kata kerja bentuk past participle. Tidak bisa kata kerja yang lain. Kata kerja bentuk pertama, kedua atau ing tidak bisa. Kata kerjanya pasti kata kerja bentuk ketiga. Dan itu hukum atau ketetapan dalam kalimat pasif. Yang pertama itu. Yang kedua, ini adalah kata kerja bantu. Lihat, be atau is, mr, was, were, been, being mutlak atau pasti digunakan untuk mendampingi kata kerja bentuk ketiga pada kalimat pasif. Nah, jadi saya singkat aja ya, aux verb, auxiliary verb, nah pasti akan berdampingan dengan verb 3 pada kalimat pasif. Itu pasti. Yang ketiga adalah kata kerja atau verb 3 adalah berdiri sendiri. Nah, kata kerja bentuk ketiga pada kalimat pasif adalah berdiri sendiri. Maksudnya adalah kata kerja tersebut tidak mempengaruhi apapun. Dia hanya berdiri sendiri, tidak mempengaruhi, tidak memberikan keterangan waktunya, tidak ada memberikan keterangan, dan tidak ada membuat have atau has berartikan telah, tidak. Kata kerja bentuk ketiga pada kalimat pasif adalah berdiri sendiri yang mempunyai arti dengan awalan di atau ter. Keempat, kalimat pasif itu fokus atau menekankan pada kegiatannya, bukan pada siapa yang melakukannya. Lihat, seperti yang saya katakan tadi, cerita itu ditulis hari ini. Yang ditekankan pada kegiatannya, bukan pada siapa yang melakukannya. Tidak penting. Walaupun itu tidak diutarakan, tidak dinyatakan, tidak penting. Yang penting kata kerjanya atau kegiatannya, itu yang penting dalam kalimat pasif. Ya. Nah, yang kelima, jika Anda mengutarakan atau menyatakan pelakunya itu siapa, yang melakukan itu siapa, tentu disertai dengan kata oleh dalam bahasa Indonesia. Oleh saya, oleh dia, oleh Rina, seperti itu. Dan kata oleh dalam bahasa Inggris kita gunakan adalah by. Kita mulai dari yang pertama, do, does. Oke, kita mulai sekarang ya.